Rizal Perawat dari Universitas Pendidikan Indonesia. Seperti yang sudah saya kabari ke Ibu bahwasanya saya sedang melakukan asuhan keperawatan keluarga dan saya memilih keluarga Ibu untuk jadi salah satu sasaran keluarga saya. Untuk waktunya sekitar 20-25 menit, apakah Ibu bersedia? Oke, Ibu, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ibu bisa jawab saja sesuai dengan kondisi keluarga Ibu ya. Kalau boleh tahu di sini RT RW berapa ya, Ibu? RT 2, RW 2. Untuk perumahannya di sini perumahan apa? Permata 2. Baik. Untuk nama kepala keluarganya siapa ya, Ibu? Ada loh. Untuk nomor telepon dari kepala keluarga atau dari nomor Ibu sendiri? 085 850 Oke, selanjutnya saya akan menanyakan mengenai komposisi keluarga. Ibu bisa jawab sesuai dengan jumlah anggota keluarga yang tinggal di rumah ini ya. Yang pertama dari kepala keluarga sendiri, tadi ada Bapak Adolf. Untuk usianya berapa tahun? 37. Untuk pekerjaannya? Pendidikan terakhirnya? Selanjutnya dari Ibu sendiri dengan Ibu Leni. Usia? 34. Pekerjaannya? Pendidikan terakhirnya? 33. Oke, untuk anak yang pertama Ibu namanya siapa? Nathan. Usianya sekarang berapa tahun? 5 tahun. Baik. Untuk Nathan sendiri sekarang sedang menempuh pendidikan apa ya, Ibu? Sekarang TKP. Oke, selanjutnya yang terakhir Ibu ada siapa? Namanya Naurin, umurnya 4 tahun. Untuk pendidikannya sekarang sekolah juga? Sama, sekarang TKP. Oke, selanjutnya dari hubungan antar anggota keluarga sendiri, kira-kira di rumah ini bagaimana hubungan keluarganya? Apakah terbangun baik komunikasinya? Baik sih menurutnya. Oke, selanjutnya kalau misalnya ada masalah kecil nih di rumah, kira-kira diselesaikan dengan cara seperti apa, Ibu? Kita musyawarah ya, dibicarakan. Jadi Ibu untuk ketika ada masalah dibicarakan dengan musyawarah. Selanjutnya, kalau untuk urusan rumah tangga seperti belanja, mengatur keuangan atau keputusan-keputusan penting, itu biasanya yang mengatur itu siapa, Ibu? Jika ada masalah kesehatan atau tumbuh kembang dari anak-anak tadi, misalnya anak ada sakit atau mungkin ada kelainan perkembangan dari anak tadi Nathan dan Naurin, kira-kira yang mengambil keputusan itu Ibu atau Bapak Adolf? Selanjutnya untuk kebutuhan ekonomi, untuk kebutuhan sehari-hari sendiri itu biasanya sumber penghasilannya dari mana ya, Ibu? Dari suami dan saya sendiri. Apakah untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, listrik, obat itu bisa terpenuhi dengan baik sampai sekarang? Selanjutnya, apakah saudara Ibu di sini dari keluarga Ibu sudah menikah semua atau bahkan masih ada yang belum menikah? Adik saya yang bungsu ya ada satu. Selanjutnya, untuk kondisi kesehatan dan tumbuh kembang anak prasekolah tadi ada Nathan dan Naurin. Kira-kira ada yang sedang sakit atau punya penyakit menahun? Sudah ada sih sebenarnya. Oke. Tapi kalau misalnya dari anak-anak sakit itu yang merawatnya Ibu sendiri? Ya, saya sendiri. Oke. Kalau misalnya ada kesulitan atau tadi ada anak-anak sakit, kira-kira yang pertama Ibu mintai tolong itu siapa? Nenek. Oke. Untuk aktivitas dan rutinitas keluarganya biasanya untuk kegiatan sehari-hari keluarga itu seperti apa? Mungkin dari Ibu kan kerjaan anak-anak itu bagaimana? Anak-anak jadi sekolah, terus ibunya
Oke. Untuk keluarga, apakah memiliki waktu khusus untuk berkumpul, ngobrol, atau ibadah bersama? Paling kita ada Sabtu Minggu ya, kalau misalnya kebetulan saya libur, paling kita jalan keluar atau makan. Berarti lumayan rutin juga ya Sabtu. Oke. Selanjutnya bagaimana hubungan keluarga dengan tetangga Ibu untuk sekarang? Karena kebetulan di sini baru pindah, jadi dan saya juga kerja belum terlalu ini ya, sering ketemu juga karena mereka juga sama kerja. Berarti belum sering berkomunikasi ya? Untuk sekarang apakah keluarga sendiri aktif ikut kegiatan lingkungan kayak pengajian, posyandu, atau arisan? Paling arisan. Oke, Ibu tadi ketika saya sudah melihat komposisi keluarga Ibu, tadi ada Ibu, Bapak Adolf, terus ada 2 anak yang masih kecil ya. Bisa disimpulkan kalau sekarang keluarga Ibu itu sedang berada di tahap keluarga dengan anak prasekolah. Karena tadi dari anak pertamanya Nathan sendiri itu berusia 5 tahun ya. Selanjutnya untuk suku dan budaya, untuk di keluarga ini sendiri kebanyakan memiliki suku apa Ibu? Saya sudah, suami saya kebetulan Untuk agama sendiri Ibu? alhamdulillah kita semua Islam. Tadi untuk status sosial dan ekonomi sudah ya. Biasanya untuk keluarga sendiri melakukan rekreasi itu bagaimana ya Ibu? Apakah liburan atau? Kita lebih sukanya sih ke gunung gitu ya. Oh enggak renang sih. Untuk kegiatan Ibu sehari-hari berarti bekerja saja ya dengan mengurus anak. Selanjutnya untuk sampai sekarang ini kira-kira yang masih jadi perhatian keluarga di sini itu apa ya Bu? Kira-kira mungkin dari masalah sekolah anak atau mungkin dari hubungan sosial atau apa? Paling apa ya, karena saya kerja mungkin kayak waktu buat anak aja sih yang kurang, jadi kayak ngerasa apa ya, ya waktunya aja sih kurang sama. Oke, mungkin kurang efektif melihat perkembangan anak mungkin ya. Selanjutnya dari mungkin tadi yang masih jadi perhatian keluarga sendiri, kira-kira apa yang ingin Ibu perbaiki atau tingkatkan dari keluarga Ibu saat ini? Mungkin untuk itu aja sih, kalau misalkan kayak liburnya paling kalau di tempat kerjaan lebih ke mintanya hari weekend ya, biar bisa kumpul sih. Selanjutnya dari Ibu sendiri sampai sekarang, dari mulai menikah sampai sekarang punya 2 anak, ada nggak sih keinginan yang belum tercapai atau ingin dilakukan di masa sekarang atau di masa depan? Masa depan ya ingin punya kontrakan, ingin punya sawah, punya Punya aset lah ya. Iya. Iya. Oke. Dalam hal menjaga kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak sendiri, halo, itu kira-kira keluarga apakah sudah merasa cukup atau mungkin butuh bantuan gitu untuk mengembangkan itu? Belum, alhamdulillah sih ya, karena kita bekerja berdua ya, mungkin lebih ke memanage keuangannya aja sih. Selanjutnya untuk riwayat sakit dari Ibu, suami, atau anak-anak itu ada yang pernah sakit serius Ibu? Anak pertama aja sih, anak ya, karena ada jantungnya bocor, jadi udah dipasang kateter gitu aja sih, yang lainnya mah aman. Untuk yang Nathan ini sendiri terdiagnosa ada jantung bocor itu sejak kapan? Lahir ya kan, di usia 1 bulan saat vaksin ternyata jantungnya ada yang bocor, ternyata PSD, dan sampai 2 tahun itu baru bisa dipasang kateter. Oke. Karena tidak menutup sendiri sih. Tapi aman berarti ya untuk sekarang.
sahur ya. Alhamdulillah. Udah sehat ya bang? Oke, selanjutnya apakah ada riwayat penyakit menurun di keluarga, mungkin hipertensi, diabetes, atau Ibu aja sih hipertensi ya. biasanya kalau ada yang sakit dari ibu sama anak-anak berobatnya kemana ya bu? Berobatnya tetap ke Paskes 1 di PSK kalau saya di rumah sakit. Karena bekerja sebagai perawat juga ya ibu. Iya. Oke. Kalau boleh tahu rumah ini sendiri itu sekarang milik sendiri atau ya keluar? Ambil sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk rumahnya terdiri dari berapa kamar ya ibu? Kamarnya ada 3. Soalnya ventilasi dan pencahayaan cukup bagus ya. Cukup besar. Ya, terang sekali. Nah, selanjutnya untuk sumber air itu dari mana ya ibu? PDAM. PDAM. Oke. Untuk pembuangan sampah dan limbah rumah tangga itu biasanya bagaimana? Kita satuin dulu ke sampah, nanti ada yang ngangkut 1 minggu sekali, biasanya sih hari Minggu. Berarti sudah ada dari sistem perumahannya ya? Iya, sudah. Oke, baik. Selanjutnya untuk lingkungan sekitar sini itu termasuknya ramai atau sepi ya ibu? Kalau di dalamnya sih sepi ya. Atau termasuk masih baru juga ya perumahannya? Oke. Selanjutnya ada nggak sih kegiatan rutinan di daerah sini kayak misal kerja bakti atau pengajian mingguan? Kayak baktinya. Oke. Selanjutnya untuk ibu sendiri sudah tinggal di sini sejak kapan ya? Baru 1 bulan. Baru pindah ya ibu, alhamdulillah. Sebelumnya berarti di mana ibu? Sebelumnya kita kontrak di masih daerah-daerah sini sih. Oke. Selanjutnya ada nggak sih dari anggota keluarga yang sering bepergian keluar kota? Enggak. Ada. Kalau misalnya dari ibu sakit, kira-kira yang bisa merawat atau membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari itu siapa? Kira-kira? Suami. Apakah ada tetangga, saudara, atau mungkin teman dekat yang bisa diandalkan jika misalnya ibu membutuhkan bantuan mendadak? Siapa itu kira-kira? Teman saya. Kalau nggak saudara. Apakah keluarga ibu sendiri merasa mendapat dukungan dari masyarakat atau dari petugas puskesmas terkait kesehatan? Mendukung ya. Rutin ada posyandu ibu posyandu? Udah beres hanya 1 yang matang udah beres. Udah beres ya, tinggal yang kecil ya. Ya. Oke, selanjutnya biasanya untuk keluarga sendiri itu punya kebiasaan ibadah bareng-bareng atau misal ibadahnya masing-masing aja? Kalau misalkan memang ada di rumah bareng, tapi kalau ini masing-masing kalau kerja. Itu menyesuaikan juga ya ibu. Selanjutnya ada nggak sih nilai-nilai tertentu mungkin perihal agama yang memang diturunkan dari orang tua dan masih dijaga sampai sekarang? Nggak ada ya? Secara umum aja. Oke, baik. Selanjutnya, gimana sih hubungan antar anggota keluarga di sini mungkin dari anak-anak, dari ibu, dari suami ibu? Apakah saling perhatian, membantu satu sama lain? Alhamdulillah, perhatian, saling membantu. Yang namanya biasanya gitulah, kadang berantem, tapi kadang juga akur. Atau angkaran saudara ya biasa. Selanjutnya biasanya kan keluarga punya cara sendiri ya buat menunjukkan kasih sayangnya. Kira-kira di keluarga ibu sendiri gimana sih cara menunjukkan kasih sayang antara satu sama lain gitu? Mungkin ada kakak ke adik kayak gimana atau ibu ke suami kayak gimana? Paling gitu aja kalau si adiknya sih lebih ke kalau abangnya apa ya jalan kerja
selanjutnya biasanya dari ibu sendiri tidur jam berapa ya ibu? Saya jam 11 karena biasanya suka habis itu pulangnya malam, jadi ya jam 10 nyampe jam 11. Itu kalau lagi kerja siang ya ibu. Kalau misalnya lagi kerja pagi kira-kira jam tidurnya sama apa beda? Jam 9. Itu kalau anak-anak jam berapa ibu biasanya tidur? Jam 8 udah tidur sih. Kira-kira untuk tidurnya sendiri itu sering terbangun atau enggak ya ibu untuk sekarang? Enggak ya. Dari ibu sendiri mungkin kan ibu dan suami kerja ya, mengurus anak-anak juga, kira-kira waktu istirahatnya terbilang cukup atau kurang? Ya 6-8 jam lah cukup ya. Cukup lah. Oke. Kalau untuk makan dalam sehari itu pasti 3 kali atau mungkin 2 kali atau kayak ya udah pas lapar aja? 3 kali sih. Untuk keluarga sendiri apakah suka makan bersama atau mungkin makannya ya udah masing-masing aja? Kalau di rumah bareng, kalau masing-masing. Untuk di keluarga sendiri apakah ada pantangan makan khusus mungkin? Enggak ada ya, secara umum aja gizi seimbang. Soalnya untuk pola eliminasi kira-kira untuk buang air besar dan buang air kecil itu ada keluhan atau tidak ya? Tidak ada sih. Tidak ada ya. Oke, selanjutnya untuk kalau anak-anak nih biasanya setelah sekolah gitu ya, itu biasanya ngapain ya ibu? Main ya. Apakah ada waktu khusus untuk olahraga? Jarangnya susah. Weekendnya juga beda-beda ya. Oke, selanjutnya ada 5 tugas kesehatan dan tumbuh kembang nih. Yang pertama tuh ada kemampuan mengenal masalah kesehatan. Kira-kira dari keluarga ibu sendiri sudah bisa belum sih mengenal kalau misalnya ada masalah kesehatan, mungkin dari ibu sakit atau suami langsung tahu kayak oh ini sakit nih. Pasti bisa ya. Perawat ya. Selain itu pasti tadi udah tahu ya kalau misalnya memang ada sakit. Kalau misalnya sudah tahu ada sakit, kira-kira udah bisa mengambil keputusan belum langsung berobat mungkin? Biasanya sih kalau emang ada sakit itu kita istirahat dulu, makan yang baik, yang benar. Kalau memang 2 atau 3 hari berturut-turut ya udah kita berobat. Berarti dikatakan juga ya ya. Baik, selanjutnya ini maaf ya ibu, mungkin pertanyaannya agak sensitif. Untuk ibu sendiri apakah sekarang menggunakan KB? Ya, saya Kalau boleh tahu KB-nya KB jenis apa ya? Halo Adri, tadi teman di sana. Di sini, duduk di sini. Selanjutnya, akhir-akhir ini sendiri ada nggak sih ibu yang membuat keluarga merasa cemas, capek, atau mungkin merasa terbebani karena sesuatu? capek aja sih karena baru rumah ya, jadi kayak nggak beres-beres dan kerja juga jadi kayak lebih capek. Jadi capek di rumah, capek kerja juga ya. Kira-kira ada nggak sih masalah yang paling sering dihadapi sama keluarga ibu? Apa ya? Anak-anak rewel mungkin atau komunikasi atau apa? Ya, kalau masih di kanan langsung aja. Masalah yang sering dihadapi itu aja sih, paling kayak belajarnya harus lebih sabar. Itu ya. Toddler ya. Apa? Oke. Selanjutnya, kalau misalnya ada di rumah, biasanya keluarga itu bereaksinya bagaimana sih terhadap masalah yang dihadapi, atau dia dibiarkan saja atau mungkin kayak berusaha dibicarakan atau kayak bagaimana? Dibicarakan. Ketika tadi sudah dibicarakan itu kira-kira langsung mencari solusi atau mungkin butuh waktu dulu untuk menenangkan diri? Kadang butuh waktu, kadang ya langsung ya. Tergantung sesuai masalahnya ya apa. Oke, selanjutnya
Insya Allah ibu. Ya baik. Selanjutnya ibu dari mata sendiri mungkin ya, kira-kira ada gangguan dari mata? Mata saya minus. Dari anak-anak sama ibu nggak ya? Selanjutnya untuk telinga, apakah ada gangguan di telinga? Enggak hujan. Oke, sudah masuk di tahap terakhir ya ibu. Selanjutnya, kira-kira ada sih harapan terbesar dari keluarga gitu ya terhadap masalah kesehatan, atau mungkin sekarang keluarga ibu kira-kira harapan terbesarnya itu apa sih? Harapannya bisa punya waktu lebih banyak aja sih. Selanjutnya kira-kira tahapan terhadap petugas kesehatan, kira-kira harapan ibu itu apa sih, apalagi ibu juga sesama perawat ya? Ya apa ya, yang jelas kalau sebagai apa ahli kesehatan kita harus bisa punya rasa empati, peduli sama yang juga sih ya, kalau misalkan lain. Ya ibu siap. Oke. Baik ibu, tadi beberapa pertanyaan sudah saya berikan ya kepada ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah mau menjawab saya. Sudah menjawab juga tadi beberapa pertanyaan yang mungkin agak menyinggung, itu ibu mohon maaf sekali. Saya biasa. Selanjutnya mungkin saya akan melakukan pengolahan dulu terhadap tadi hasil pengkajian saya terhadap ibu. Selanjutnya saya akan cari kira-kira mungkin ada masalah atau potensial apa yang kira-kira bisa saya bahas nantinya untuk saya lakukan scoring. Mungkin untuk pengkajian saat ini cukup sekian dulu ya ibu. Saya pamit, assalamualaikum.